Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Hasan Al-Zaki selaku moderator. Selanjutnya ada Ibu Airina Nurrahmahillah dan Ibu Agustin Piradewi selaku penyaji. Di sini kami akan membahas yaitu tentang analisis isu kontemporer korupsi. Apa itu korupsi? Apa saja bentuk-bentuk korupsi? Dan bagaimana analisis atau hasil analisis dari kami mengenai korupsi? Simak penuturannya dari Ibu Agustin Piradewi dan Ibu Airina Nurrahmahillah berikut ini. Terima kasih kepada Pak Hasan yang telah memberikan waktunya untuk memaparkan beberapa penjelasan mengenai isu korupsi. Di sini saya, Airina Nurrahmahillah, akan memaparkan penjelasan tentang definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan analisis dari kelompok kami. Dimulai dari definisi korupsi. Apa itu korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, bagaimana bentuk-bentuk dari korupsi tersebut? Bentuk-bentuk korupsi diantaranya 1. Korupsi terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, korupsi terkait penggelapan dalam jabatan. Ketiga, korupsi terkait pemerasan. Keempat, korupsi terkait penyuapan. Dan yang kelima, korupsi terkait gratifikasi. Nah, langkah pertama yang kelompok kami lakukan adalah dengan pra-analisis dengan metode pentahelik. Dengan menggunakan metode pentahelik, kelompok kami dapat menyimpulkan ada 5 isu terkait korupsi di Indonesia. Yang pertama, belum maksimalnya kinerja elemen pemerintah, yaitu KPK, Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan, Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan. Yang kedua, kurangnya peran pihak akademik sebagai pihak solutif dalam memecahkan kasus korupsi di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya peran elemen komunitas untuk mengkritisi data tentang tindak pidana korupsi untuk membangun opini publik dan edukasi tentang anti korupsi di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kurangnya peran media untuk memberikan informasi tentang kasus korupsi kepada masyarakat. Yang kelima, kurangnya sifat karakter bersyukur dan dominannya sifat serakah tamak di lingkungan pemerintah. Nah, setelah kita mengidentifikasi isu tersebut, langkah kedua yaitu menapis isu, memilah isu dari beberapa isu dengan menggunakan metode USG, urgensi, seriousness, dan grow. Yang dimana urgensi ini adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Yang kedua, seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul. Dan yang ketiga, grow, adalah seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu tersebut. Nah, di sini kelompok kami akan menganalisis 4 isu yang menggunakan metode USG, yang dimana dalam metode USG ini kami menggunakan skala dari angka 1 sampai 5. Skala 1 yaitu artinya sangat kecil, yang angka 2 kecil, angka 3 sedang, angka 4 sedang, dan yang kelima besar. Nah, di sini dimulai dari isu yang pertama, yaitu belum maksimalnya kinerja elemen pemerintah. Kelompok kami memberi nilai urgensi 4, seriousness 5, grow 5 dengan totalnya 14. Poin yang kedua, dengan isu kurangnya peran pihak akademik sebagai pihak solutif dalam memecahkan kasus korupsi di Indonesia. Urgensinya kami beri nilai 4, seriousness-nya 5, grow-nya 3 dengan total 12.
Nah, poin yang ketiga yaitu dengan isu kurangnya peran elemen komunitas untuk mengkritisi data tentang tindak pidana korupsi. Kelompok kami memberi angka nilai urgensi 4, seriousness 4, grow 3 dengan total 11. Dan yang keempat, dengan isu kurangnya peran media untuk memberikan informasi tentang kasus korupsi kepada masyarakat. Dengan urgensi 3, seriousness 3, grow 2, dan total 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Peradewi akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Airina. Pada poin yang ketiga ini, kami menggunakan analisis metode Fishbone. Bisa kita lihat yang menjadi fokus analisis di sini adalah korupsi semakin marak. Dengan metode Fishbone ini, kami mencoba mencari faktor-faktor penting yang menyebabkan korupsi semakin marak. Ada 4 faktor, yaitu organisasi, individu, faktor kultur, dan faktor aturan. Dari faktor organisasi, kami menemukan 3 poin penting yang menyebabkan korupsi semakin marak. Yang pertama, kurangnya keteladanan pemimpin. Yang kedua, sistem dalam organisasi. Dan yang ketiga, manajemen yang menutupi korupsi. Dari faktor individu, kami juga menemukan banyak yang memiliki rasa tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral yang minim sehingga melakukan korupsi. Kultur juga mempunyai faktor yang penting dalam kasus korupsi. Yang pertama, hal yang dianggap lumrah dalam korupsi. Yang kedua, berkembangnya kebiasaan korupsi. Karena korupsi sudah dilakukan secara terus-menerus, akhirnya menjadi lumrah dan kebiasaan sehingga menyebabkan korupsi semakin marak. Kemudian dari faktor aturan, adanya kelemahan dalam aturan perundang-undangan. Selanjutnya analisis yang keempat, kami menggunakan analisis metode SWOT. Di sini pada metode SWOT bisa kita lihat ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada ancaman. Kekuatan di sini adalah faktor-faktor yang diharapkan bisa memberantas korupsi. Kita mempunyai penguatan hukum, pendidikan anti korupsi, sosialisasi dampak korupsi, dan menciptakan birokrasi yang transparan. Jika keempat poin ini dilaksanakan, maka akan menjadi kekuatan untuk mencegah korupsi semakin marak. Kemudian, kebalikan dari kekuatan adalah kelemahan. Nah, kita juga masih memiliki kelemahan dalam memberantas korupsi. Yang pertama adalah lemahnya hukum di Indonesia. Yang kedua, tidak adanya transparansi dalam penyusunan anggaran. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan anggaran. Selain kekuatan dan kelemahan, ada juga peluang yang menyebabkan korupsi semakin merajalela. Yang pertama adalah tidak adanya transparansi, yang kedua adanya kesempatan, dan yang ketiga lemahnya hukum. Yang menjadi ancaman adalah keserakahan, kerusakan moral, kehancuran bangsa, dan kemiskinan. Nah, dari beberapa metode yang kami gunakan untuk menganalisis isu korupsi, kami menemukan penyebab yang kuat dalam kasus maraknya korupsi, yaitu lemahnya hukum di Indonesia, tidak adanya transparansi dalam menyusun anggaran, dan kurangnya pengawasan anggaran. Nah, setelah kami menemukan penyebabnya, kami juga mencoba membuat alternatif penyelesaian. Yang pertama, menciptakan penguatan hukum. Hal ini dapat diaplikasikan dengan tahapan menciptakan hukum yang adil dan tegas. Hasil yang diharapkan, tindakan korupsi berkurang bahkan hilang. Yang kedua adalah alternatif penyelesaiannya dengan pendidikan anti korupsi.
Tahapan alternatif yang dapat dilaksanakan adalah penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sejak dini. Hasil yang diharapkan memahami bahaya korupsi. Yang ketiga, menciptakan birokrasi yang transparan. Tahapan alternatif yang dapat dilaksanakan adalah menciptakan teknologi yang menjamin transparannya birokrasi. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya transparansi anggaran. Nah, dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian ini, ada pihak-pihak terkait yang harus turut serta dalam pelaksanaannya, yaitu pemerintah, masyarakat, akademika, media, dan pelaku bisnis. Jika kelima pihak terkait ini bekerja sama dengan baik, insya Allah mau diharapkan bahaya korupsi atau maraknya korupsi dapat dikurangi atau mudah-mudahan bisa hilang. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pemaparan dari kami mengenai isu kontemporer korupsi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa alternatif penyelesaian dari isu ini adalah yang pertama menciptakan penguatan hukum, yang kedua menggemborkan pendidikan anti korupsi, yang ketiga menciptakan birokrasi yang transparan. Sekian dari kami, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.